wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang kami hormati tenaga guru dan juga ada dari tenaga teknis yang tersebar di seluruh SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Jailani. Mohon izin dari Dinas Kesbangpol. Dinas apa? Kesbangpol. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan hingga dapat berkumpul di aula Cetring ini. Serta salawat besar salam kita sampaikan ke hari bayaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, yang saya hormati Bapak PLT Sekda, yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Pidijaya, yang kami hormati Bapak Kepala Keuangan Pidijaya, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol, dan juga kami hormati kepada Bapak Ibu dari BKPSDM yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami anak-anak dari Bapak di sore hari ini. Saya diwakilkan oleh teman-teman dari teknis. Mohon izin menyampaikan beberapa tuntutan. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, Pak. Kami yang hadir di sini bukan sebagai tamu, tapi kami di sini selaku anak dari Bapak Ibu mengeluhkan keluhan daripada teman-teman kepada bapak-bapak kami. Mudah-mudahan keluhan daripada teman-teman semua mungkin dapat Bapak Ibu mengambil kebijakan untuk saudara-saudara kita, untuk kesejahteraan daripada teman-teman honorer. Baik, di tuntutan tenaga honorer kode R2 R3 teknis. R apa, Pak? Apa itu? Yang pertama, kami meminta kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Kepala BKK, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kepala Kesbangpol, juga teman-teman kepegawaian dari BKPSDM untuk memperjuangkan nasib kami menjadi tenaga P3K penuh waktu. Dan bukan paruh waktu. Yang kedua, tetap anggarkan gaji terhadap non-ASN R2, R3, dan seluruh non-ASN yang terdata dalam database BKN yang aktif bekerja sampai mendapatkan NIP. Ketiga, kami menolak honorer baru sesuai pasal undang-undang, kami ulangi, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebelum R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu. Keempat, kami menolak pengadaan CPNS dan P3K sebelum R2 dan R3 dapat formasi penuh waktu aktif. Kelima,
membatalkan kelulusan THK2 yang tidak sah dokumennya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan kami. Ini saya baca yang orang ini tulis, Pak. Kami bukan generasi Z, ya, Gen Z. Tapi kami hanya ingin memperjuangkan hak-hak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puja kepada Allah yang mana ni barunya madang gubi kesihatan bersama. Selawat dan salam hanas wasyid kepada yang sajikan kepada mulaidanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatan tuan kepada Bapak PJ Bupati, kepada BLT Seda Pidijaya, kemudian kepada Bapak BKP SDM, kepada Bapak Keuangan Pidijaya, kepada Bapak Inspektorat. Teristimewa sekali kepada rakan-rakan semua yang hadir untuk memperjuangkan keadilan di Pidijaya. Saya dari guru SDN 7 Merdu. Saya koordinator mewakili daripada guru-guru yang ada di Pidijaya. Yang pertama, Pak, kami sampaikan coba Bapak menuntaskan dulu honorer R2 dan R3. Jangan sampai ini belum tuntas sudah buka yang lain. Yang ketiga, kami berharap sama Bapak semua honorer yang terdata di BKN tuntaskan tahun 2025 full time. Yang kemudian kami laporkan jumlah guru di Pidijaya R2 dan R3 tidak banyak lagi, Pak. Sebanyak 801 orang. Kemudian Pak, ini menjadi PR kepada Bapak PJ untuk kami, Pak. Kemudian selanjutnya kami berharap kepada Bapak. Kami puluhan tahun sudah berbakti. Kami juga merasa kecewa dengan teman-teman kami di Kemenak. Ya. Teman-teman kami di Kemenak baru 2 tahun ngajar sudah lulus P3K. Sedangkan kami guru di Pangkap Pidijaya 20 tahun, ada yang 25 tahun tinggalkan anak di rumah, tinggalkan keluarga di rumah untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di Pidijaya. Mohon diperhatikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Billahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak saya memperpanjangkan, jadi langsung dengan yang pokok. Jadi nama saya Sapri dari Puskesmas Bandar Baru Lungputu. Jadi saya mewakili daripada Nakes Dinas Kesehatan Pidijaya. Kebetulan waktu kemarin saya jadi korlap dari Dinas Kesehatan juga. Jadi pada kesempatan kedua ini mungkin saya memang sangat malu karena selalu berhadapan dengan perjuangan. Yang lain sudah lolos, saya selalu memperjuangkan orang lain. Yang inti saya bicara hari ini, yang paling malu saya
Sampai hari ini sudah jadwal pengumuman sudah keluar, saya belum bisa pulang, Pak. Karena kenapa, Pak? Karena apa bedanya Depak sama kita, Pak? Yang maksud saya bilang, Mengalami mungkin ya. dari Depak 2 tahun dia berbakti, saya 16 tahun lebih berbakti, belum membuahkan hasil. Ini yang jadi masalah saya, Pak, belum bisa pulang. Yang pertama malu sama keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat saya, Pak. Ini yang bikin saya malu sampai hari ini. Ya, kalau memang Bapak nggak percaya, tanya sama kawan saya menginap sampai 1 minggu di rumah, Pak ya. Iya. Ini kenyataan, Pak. Ini karena kenapa? Gara-gara keluar pengumuman kemarin. Perbandingan 16 tahun sama 2 tahun sangat jauh berbeda, Pak. Iya. Jadi, Pak, untuk hari ini yang ingin saya bertanya sama Bapak atau mengatakan dari Nakes, jadi dulu Nakes jadi garda di depan, Pak. Dulu Nakes jadi tulang punggung. Ini adalah kesehatan segala-galanya. Kalau kita tidak sehat, kita tidak mungkin hadir di sini. Ya atau bukan? Nakes adalah segala-galanya, paling utama. Contoh, waktu COVID. Tidak ada orang yang berani, Pak. Tidak ada yang berani untuk melawan nyawa. Kami, warga TKI Indonesia pulang dari Malaysia ke Bandar Baru, saya yang di depan yang tangani. Lain lari semua, Pak. Ini bukan sombong, Pak, kenyataan. Sebenarnya kita hari ini tidak bercerita tentang itu, Pak. Yang ingin kami perjuangkan, Pak, kami hari ini memohon dan meminta sama Bapak. Kalau misalnya, Pak, kalau misalnya ada kompetisi kembali, Pak. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak ada kompetisi, mungkin kami dilewatkan semua. Amin. Kalau misalnya ada kompetisi, Bapak, bisakah Bapak buka formasi yang lebih lagi, Pak, seperti Depak? Apalagi kami dari Dinas Kesehatan, Pak. Kami cuma 40 orang yang jadi THR, Pak. 40 orang tok tinggal THR dari jumlah 108. Dibandingkan dengan yang lain, Pak, ada ribuan masih, Pak. Ya. Ini yang harus dipertimbangkan sama Bapak untuk kesehatan. Ini saya berbicara bukan untuk kepribadian kami dari kesehatan, maaf Bapak Ibu ya. Ya, nanti Ibu ada kesempatan juga mengeluh terus sama Bapak. Hari ini kita ada kesempatan sama Bapak. Ya, jangan mengeluh nanti di warung, di belakang warung, di belakang rumah. Ini kesempatan kita hari ini ada Bapak PJ Bupati. Ya, mungkin ini saja Pak yang kami sampaikan, Pak. Ada tambahan dari Nakes? Iya, ini Pak menyangkut dengan informasi saat sekarang, Pak. Kami Nakes saat ini informasinya menyangkut dengan BOK, Pak, masalah kegiatan di luar gedung. Ya, informasi hari ini kami sudah di stop, Pak. Khusus untuk yang pegawai. Kami THL tidak ada lagi, sudah dihapus. Betul? Ya. Juga dari JKN, Pak. Ya, juga dari JKN. Informasi barusan kami input sudah dihapus dari JKN. Mungkin Pak tidak saya memperpanjangkan, ya, ada kesempatan untuk lain, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang adik-adik harus tahu, yang adik-adik, yang bapak-bapak ibu yang rasakan hari ini juga dirasakan oleh beberapa honorer lainnya di kabupaten lain, termasuk di provinsi. Contohnya supir saya tuh Dek Gam, sama si Maya ajudan saya. Kemarin dia nilainya hampir 400 mereka, tapi tetap tidak lulus. Ya, juga tidak lulus. Itu supir saya yang saya bawa sekarang nih. Nah, jadi itu kekecewaan kita ini memang ada semuanya. Yang kedua, pemerintah daerah di mana-mana, termasuk di PD Jaya ini, maunya honorer ini, terutama yang sudah terdaftar di BKN, itu seharusnya bisa diangkat seluruhnya. Itu seluruh Pemda. Cuman masalahnya sekarang kebijakan terhadap P3K ini ada di pusat.
Nah, jadi saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Di pemerintah provinsi, yang menunggu itu ada 9.000 orang. Ya. Karena ini kalau tadi yang Anda bilang, Pak, nyo bisa kamu dibuka. Ini bukan masalah bisa atau tidak. Masalahnya uang yang diberikan oleh pusat itu sangat terbatas. Ya. Ini saya buka aja yang di PD Jaya. PD Jaya tahun 2025 dana untuk Enmart untuk P3K itu hanya 3,1 miliar. Yang cukup menggaji hanya untuk 100 orang. Sementara kemarin diumumkan yang lulus 171 orang. Jadi yang sudah lulus betul-betul dia harus kita rekonsiliasi kembali gajinya. Ya. Jadi itu yang harus Bapak. Upaya tersebut. Ini satu hal yang sangat positif dari pemerintah. Nah, karena pemerintah berkeyakinan nanti pemerintah pusat ke depan nanti akan ada lagi mungkin pemutihan. Ini masalah honor ini sudah pernah terjadi di tahun 1996. Kadis Keuangan, Bapak Ibu rekan pers, Bapak Ibu seluruh tenaga honornya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Informasi yang disampaikan pusat kami sampaikan kepada Ibu sekalian. Tidak kami tambah, tidak kami kurangi. Kemudian data diketahui Ibu sekalian. Data non ASN yang dilaporkan berjumlah 4.677. Yang terdata dalam data BPN 2.232. Yang tidak terdata dalam database BPN 2.445. Jadi banyak yang tidak terdata. Nama saya Cut Fitriani. Saya bekerja di instansi Setdakap PD Jaya bagian umum. Kepada Pak Bupati, PJ Bupati yang terhormat, kalau Bapak bilang kami harus bersabar, kami sudah cukup bersabar, Pak. Dari PJ Salman Ishak, Pak, kami bekerja 2008, 17 tahun. Umur saya sekarang jalan 40, Pak. Kami pernah merasakan gaji 350.000, Pak. Saat kami di sini, Pak, kenapa kami bangun? Kenapa kami memperjuangkan hak kami, Pak? Karena kami tidak pernah, Pak, dipandang, Pak. Setiap ikut tes kami pertama ikut tes 2022, Pak. P3K pertama dibuka di PD Jaya. Dan itu kami dibuka secara umum. 2023, Pak, saya kembali ikut. Dan kembali dibuka secara umum. Dan 2023 saya tidak lulus berkas, Pak. Tapi yang ingin saya pertanyakan, Pak, 2023 ada anak bakti yang memasukkan berkasnya tanpa SK dan dinyatakan lolos. Waktu itu, Pak, masih kami masukkan data, Pak, belum ikut tes. Jadi yang bakti yang lewat ini, dia telepon loudspeaker di depan kami ya, telepon kepada Kabid Pak Fuad. Dia menanyakan, Pak, kami loudspeaker, Pak, saya masih punya saksi. Pak Fuad, karena dia menanyakan Pak Fuad, dia tanya, Kak, gimana kami Kak yang bakti? Saya bilang, coba tanya ke PKPSDM. Rupanya dia telepon Pak Fuad dan kami mendengar Pak Fuad. Di depan kami, Pak Fuad menjawab memang sesuai dengan peraturan yang ada. Tanpa SK tidak bisa mengikuti P3K. Tapi Pak, yang anehnya berkas beliau itu bisa lewat. Tahun ini, Pak, 2024, tahun yang
kemarin Pak. Kami dan kawan-kawan juga ikut tes P3K dan baru dibuka secara khusus. Dan kami sangat berharap Pak, kami bisa lewat. Kami berjuang dengan jalan sehat Pak. Sama-sama Pak, walaupun siapa yang rezeki Pak. Tapi di sini kami juga dizalimi Pak. Bukan di bagian kami Pak, di bagian saya memang THK 2 Pak yang lewat. Di instansi lain Pak, tata usaha. Tapi ada dinas Pak, anak dinas yang lewat di dinas yang lain dengan dokumen yang tidak sah. Dalam arti 2022 dia ikut bersama saya dan kawan-kawan semua, dia terdata di database non THK 2. 2023 non THK 2 dan tidak lulus. Tahun ini Pak, dia jadi THK 2 dengan status R2L. Jadi Pak, kami mohon tanggapan dari Pak PJ Pak. Bapak ini bapak-bapak kami Pak. Kami tidak bisa mengadu kemana lagi Pak. Tolong Pak penjelasannya. Dan kami udah ikuti Pak P3K dengan umur 40, 50 lebih. Alhamdulillah Pak masih bisa kami dapat nilai 400 lebih Pak. Tapi kami nggak ada daya Pak, karena THK 2 itu yang diprioritaskan. Sedangkan di sini kami juga punya Pak, punya kawan THK 2 Pak. Yang di sini mungkin Bang Sob nanti bisa jelaskan. Mohon Pak, bantu kami Pak, pejuang P3K teknis Pak. Bantu kami Pak. Terima kasih Pak Pejabat yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan itu. Tapi saya janji, karena saya juga punya beberapa ajudan dan juga supir yang juga dulu yang senasib dengan saya. Ya. Bapak Ibu tenang terlebih dahulu. Ya, jadi ada juga saya punya ajudan dan juga punya supir yang senasib dengan Ibu Cut, ya. Dia nilainya bagus 400 sekian, dia malah dapat SK. Dia juga punya nomor registrasi, ya. Tapi sekali ini kan murni dipertandingkan sesama kalian.